Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Rangkaian informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, setelah usai menggelar sidang paripurna DPR RI dan DPD menggelar perhelatan akbar pelantikan anggota DPR RI dan DPD baru. Berikut informasi selengkapnya. Pelantikan anggota DPR RI dan DPD baru yang digelar di Gedung Nusantara Senayan berlangsung tertib. Pelantikan para anggota legislatif dilakukan setelah mereka berhasil mendulang suara pada pemilu legislatif 2014 lalu. Pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. Di antara anggota legislatif yang dilantik yakni Edi Baskoro Yudhoyono dan beberapa kalangan artis. Para anggota yang dilantik banyak diisi oleh para anggota legislatif lama yang pada pemilu legislatif 2014 ini terpilih kembali. Dalam pelantikan tersebut, para anggota legislatif baru menyempatkan diri untuk berfoto dengan para kawan sejawat yang terpilih. Pakaian nasional mendominasi dalam acara perhelatan akbar DPR RI dan DPD yang digelar tiap 5 tahun sekali ini. Setelah resmi dilantik, para anggota DPR RI dan DPD ini resmi menduduki gedung Dewan dengan segala kelengkapan fasilitas. Masyarakat berharap para anggota Dewan baru ini lebih progresif dalam melakukan tugas dewannya untuk rakyat. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ya, polemik mengenai undang-undang pilkada membuat banyak tokoh masyarakat memberikan tanggapannya. Salah satu tokoh masyarakat Hasyim Musadi, berikut penuturannya untuk Anda. Berbagai macam pro dan kontra undang-undang pilkada di masyarakat terus memicu masyarakat untuk memberikan pendapatnya. Ada komentar yang setuju, ada pula yang tidak. Seperti halnya tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Presiden Hasyim Musadi yang menyayangkan undang-undang pilkada disahkan DPR RI. Menurut Hasyim, undang-undang pilkada yang mengembalikan pilkada dipilih oleh legislatif akan menurunkan kredibilitas para pemimpin daerah yang nantinya akan berdampak luas di daerah dan DPR semakin tertutup untuk rakyat. Sekarang ini yang dikhawatirkan kalau DPRD itu kepala daerah menjadi turun kredibilitasnya di muka rakyat karena dia tidak sejajar dengan DPRD. Yang kedua, kalau DPRD yang mengangkat, itu sewaktu-waktu DPRD bisa memberhentikan dan itu akan berdampak luas terhadap tata pemerintahan Indonesia. Nah, kemudian masalah-masalah transaksional dan sebagainya itu semakin tertutup. Hasyim menilai langkah yang diambil DPR RI mengalami kemunduran karena dapat mempengaruhi pemerintahan secara total. Untuk itu, judicial review perlu dilakukan. Arina Nurrohmah, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, beredarnya dokumen kontrak politik partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mengagetkan banyak pihak, mengingat pernyataan sikap Demokrat yang menyatakan netral sebelum Pilpres. Surat perjanjian kontrak politik antara Demokrat dan koalisi Merah Putih tertulis soal bagi-bagi kursi, di mana Demokrat menduduki kursi ketua MPR, sementara Gerindra mendapat jatah wakil ketua DPR, 4 ketua dan 12 wakil ketua alat kelengkapan DPR. Berdasarkan penjelasan Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI fraksi PKS menghimbau perlunya pembuktian keabsahan yang ada di internet dan menjelaskan posisi Demokrat sebagai partai penyeimbang. Meskipun belum diketahui keabsahannya, surat perjanjian Demokrat dan Koalisi Merah Putih ini menimbulkan pertanyaan kritis dari masyarakat.
bahwa surat itu akan terbukti kebenarannya jika telah terjadi nanti pada pelantikan Ketua MPR maupun Ketua DPR RI. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 November, Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menggelar dialog kebangsaan 30 SPKI dengan tema mewaspadai gejala kebangkitan komunisme di Indonesia. Dalam dialog kebangsaan yang digelar Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anton Tabah, cendekiawan Majelis Ulama Indonesia, mengingatkan bangsa Indonesia akan munculnya pola komunis dengan gaya baru. Pola ini dikhawatirkan akan mempengaruhi generasi muda dan keutuhan NKRI. Selain akan mengancam generasi muda dan keutuhan NKRI, munculnya komunisme di Indonesia juga akan menimbulkan konflik antar agama. Maka dari itu, Anton Tabah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara beragama. Paradigma baru yang tegas bahwa Indonesia adalah negara beragama, bukan negara sekuler. Ini ditegaskan ya. Nah, MUI harus tampil terus tanpa lelah. Karena WNI wajib beragama, yang tidak beragama dipidana. Ini saya lakukan ketika saya Kapolres di Jogja. Anton Tabah berharap rakyat khususnya generasi muda disadarkan bahwa demokrasi di Indonesia harus bisa menjalankan demokrasi tanpa sekuler, serta menjunjung tinggi agama apapun yang dianut di Indonesia. Asagung Ramantio memberitakan dari Jakarta. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengumumkan penyesuaian tarif kereta api kelas ekonomi, jarak jauh maupun jarak dekat yang akan diberlakukan mulai tahun 2015 mendatang. Kenaikan tarif dilakukan karena kereta api kelas ekonomi jarak jauh dan sedang tidak lagi mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation mulai 1 Januari 2015. Alasan PT KAI mengalihkan subsidi dari kereta api komuter karena dinilai lebih menggunakan moda transportasi tersebut. PSO tiket kereta setiap tahun terus mengalami kenaikan. Diketahui pada tahun 2013 ditetapkan sebesar 700 miliar. Tetapi tahun ini anggaran yang digunakan antara lain untuk subsidi kereta ekonomi, jarak jauh dan sedang kereta listrik atau KRL dalam kota sebesar 1,2 triliun. Kenaikan tarif kereta itu dipertegas oleh Makmur Syaheran, Corporate Communication PT KAI. Menurutnya sekarang ini pendapatan yang diterima oleh KAI sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab kenaikan tersebut tetap disubsidi oleh pemerintah. 50 ke 95, dulunya kita ya 95. Jadi sekarang ini balik lagi ke tarif semula. Memang yang ini dari sisi masyarakat ya, tapi yang kita terima itu sama. Ini harus ingat ya, yang kita terima itu sebenarnya sama sejak awal tahun. Cuma bedanya sumbernya pendapatan kita itu dari pemerintah sekian, dari penumpang sekian. Kementerian Perhubungan pada tahun 2015 akan memprioritaskan anggaran PSO sebesar 1,5 triliun untuk mengembangkan KRL dan kereta api lokal perintis di daerah-daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Denny Musoni memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Kerjasama Muhammadiyah dengan Universitas Utara Malaysia membangun kualitas yang baik melalui pertukaran pelajar. Bahasa Inggris juga menjadi progres Muhammadiyah selanjutnya. Muhammadiyah bersama Universitas Utara Malaysia mengadakan kerjasama mengenai pendidikan. Kerjasama itu dilakukan dengan berbagai sivitas akademi Muhammadiyah, diantaranya Universitas Profesor Dr. Hamka dan Universitas Ahmad Dahlan. Dari setiap universitas tersebut ada perwakilan untuk program tukar pelajar selama 2 bulan di Malaysia untuk menguasai bahasa Inggris.
Program kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Indonesia dengan Malaysia. Biaya program postgraduate atau strata 1 di Universitas Utara Malaysia sekitar 6 juta rupiah per semester. Berbeda dengan di Indonesia sekitar 4 juta per semester. Rizky Nurul Ilmi, Faizal Amri memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, menyambut pemerintahan Presiden terpilih Jokowi JK, Ormas Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menggelar diskusi publik mengenai diskusi membahas roadmap Indonesia sebagai poros maritim Indonesia. Presiden terpilih Joko Widodo menghadiri diskusi yang digelar Ormas Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Diskusi tersebut membahas tentang roadmap Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden terpilih Joko Widodo membahas tentang sejarah Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berjaya pada masanya karena memperhatikan dunia maritimnya. Di abad 21 ini, Jokowi yakin bahwa Indonesia akan berjaya kembali dengan memperhatikan dunia maritim. Dalam membangun poros maritim, Joko Widodo memfokuskan pada pembangunan tol laut. Jokowi juga menargetkan pembangunan jalan tol laut akan dimulai pada bulan November. Yang berkaitan dengan tol laut, yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya laut kita, yang berkaitan dengan nelayan-nelayan kita, saya kira ke depan kita ingin fokus ke sana agar secara ekonomi kekayaan sumber daya laut kita ini tidak dinikmati bukan oleh pencuri-pencuri ikan, tapi oleh rakyat kita. Soal rencana tol laut yang dulu Bapak pernah sampaikan gimana Pak nih Pak? Ya segera nanti kita mulai, nanti insya Allah November kita mulai. Adanya pembangunan poros maritim, Joko Widodo akan membuat Menteri Kemaritiman untuk mengurus poros maritim. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Dalam diskusi Ormas Partai Nasdem, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan tentang maritim. Dalam kabinet pemerintahan Jokowi JK akan dibentuk Kementerian Maritim. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alamnya, terutama dari sektor kelautan. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden baru Jokowi JK akan membangkitkan kembali kejayaan yang pernah dirasakan pada zaman Sriwijaya dan Majapahit, dengan kembali membangun poros maritim yang pembangunannya akan dimulai pada bulan November nanti. Pembangunan tersebut bertujuan agar poros maritim dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, pemerintahan Jokowi JK juga akan menambahkan Menteri Kemaritiman dalam kabinetnya nanti. Pada kabinet mendatang akan ada satu kementerian, Kementerian Maritim. Menterinya mungkin salah satu yang ada di sini. Untuk mengisi Kementerian Kemaritiman ini, Presiden terpilih Joko Widodo tak menyangkal bahwa calon yang akan diangkat menjadi Kementerian Kemaritiman merupakan kader Partai Nasdem. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta.
Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Ya pemirsa, lambang berbagai negara kini meramaikan Tanah Suci, baik di Madinah maupun di Makkah. Lambang dalam bentuk simbol dan bendera negara itu bermunculan di banyak lokasi, seperti hotel yang menjadi maktab ataupun lokasi jamaah dari negara itu berkumpul. Seperti pertandingan olahraga, di mana semua peserta memajang bendera negara masing-masing, untuk kegiatan ibadah haji dan umroh pun suasana itu tidak berbeda. Di sepanjang jalan dari maktab menuju Masjidil Haram dari berbagai lokasi, kita dapat melihat berbagai simbol negara, ada yang dalam bentuk bendera atau umbul-umbul yang menjulur dari jendela hotel. Simbol-simbol negara juga bisa dilihat pada busana yang mereka kenakan. Jemaah dari Turki dan Afrika biasanya sangat disiplin menggunakan simbol-simbol negara mereka, baik pada pin maupun pakaian yang mereka kenakan. Jemaah dari Turki saat hendak pergi ke masjid atau sedang melaksanakan tawaf dan sa'i, maka simbol negara dalam bentuk bendera ukuran kecil selalu mereka bawa untuk pertanda bagi jamaah untuk tetap dalam barisan yang sama. Saat sholat pun kita dapat melihat lambang negara dari Mali, Maroko, Nigeria, Cina, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet meramaikan shaf jamaah. Berbeda dengan jamaah haji Indonesia, biasanya hanya disiplin mengenakan lambang merah putih hanya pada hari-hari pertama saja saat mereka sampai di Tanah Suci. Selebihnya mereka sudah menggunakan pakaian bebas. Sedangkan bendera merah putih pun tak terlalu banyak dapat dilihat, kecuali sekedar pertanda bahwa di hotel tersebut merupakan maktab dari jamaah Indonesia dengan pengenal nomor maktabnya. Bedanya jamaah Indonesia dapat dilihat di seluruh pelosok Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Nyaris tak ada tempat yang tidak ada jamaah Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, jutaan jamaah haji dari berbagai belahan dunia menuju Arafah dan mengawali perjalanan mereka dengan wukuf mengenakan pakaian ihram. Mereka menuju Arafah pada Kamis 8 Zulhijjah 1435 Hijriah atau 2 Oktober 2014 sore. Sedangkan kegiatan wukuf akan berlangsung Jumat 9 Zulhijjah atau 3 Oktober 2014. Puncak dari ritual haji adalah wukuf di Arafah. Tidak ada ibadah tanpa wukuf di Arafah. Untuk ritual ini, semua jamaah haji harus berada di padang Arafah, yaitu tanah pasir yang terbuka. Bagi jamaah haji yang sakit dan tidak bisa melaksanakan wukuf, maka pemerintah Arab Saudi akan melakukan safari wukuf bagi mereka. Itulah pentingnya wukuf di Arafah. Di sana, ba'da sholat zuhur dan khutbah wukuf, semua jamaah akan memanjatkan doa sepuas-puasnya kepada Ilahi Robbi. Arafah adalah salah satu tempat doa yang mustajab. Selain berdoa, jamaah akan membaca Al-Quran. Selesai wukuf di Arafah, jelang tengah malam, jamaah akan menuju Musdalifah untuk bermalam hingga menjelang subuh. Di sana jamaah akan mengambil batu-batu kecil sebelum menuju ke Mina. Di Mina, jamaah haji akan berdiam selama 3 hari, yakni hari Hanar dan hari Tasyrik. Jamaah akan melempar jumroh Aqobah, Wulo, dan Wusta, lalu dilanjutkan dengan tahallul. Usai ritual Armina ini, jamaah kemudian melanjutkannya dengan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Tawaf dilakukan dengan sa'i dan tahallul, maka selesailah proses ibadah haji. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, jamaah haji Indonesia bersiap melakukan wukuf di Arafah pada esok hari 9 Zulhijjah 1435 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Oktober 2014 nanti. Seperti apa persiapan jamaah haji tersebut? Berikut hasil wawancara dengan Aib Amirul Hajj yang sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Samsudin. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemantauan, persiapan, dan koordinasi pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina, serta bagaimana sejauh ini pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, saat ini saya sudah bersama Wakil Amirul Hajj Indonesia, Bapak Din Syamsuddin. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pelaksanaan kegiatan puncak ibadah haji Pak di Arafah, Musdalifah dan Mina, bagaimana Bapak melihat kesiapan penyelenggaraan haji Indonesia? Ya, secara umum sebagaimana dilaporkan pada rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Amirul Hajj Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saya dapat menyimpulkan pada tingkat perencanaan sudah cukup bagus, komprehensif dan rinci, baik yang dilakukan oleh berbagai elemen yang terlibat di dalam pelayanan haji Indonesia ini. Oleh karena itu harus diantisipasi semua kemungkinan terburuk, dan apalagi penyelenggaraan haji serta pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia ini tidak hanya terkait dengan faktor internal kita, juga terkait dengan faktor di luar kita, yaitu faktor baik situasi lapangan, kemudian juga pihak-pihak lain seperti pihak Saudi Arabia sendiri. Karena boleh jadi kita sudah baik, tapi mereka tidak melaksanakan tugas juga dengan baik, sehingga bisa menimbulkan masalah. Namun saya ingin katakan bahwa persiapan dari pelayanan dan penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini saya lihat semakin baik dari waktu ke waktu, ya. Dan saya juga sebagai naib Amirul Hajj bersama anggota Amirul Hajj lain pada setiap hari berkunjung ke pemondokan bersilaturahim, ya. Termasuk juga untuk menanyakan mereka tentang masalah-masalah yang dihadapi. Secara umum saya lihat mereka baik, ya, terutama yang berada di pemondokan di Mekah, ya. Pak Din, tadi Bapak menjelaskan Bapak juga sempat bertemu langsung dengan jamaah Indonesia ya Pak ya. Memang dalam melaksanakan ibadah ini kita tidak hanya memperhatikan mengenai bagaimana kesiapan akomodasi Pak, tapi bagaimana kesiapan pengetahuan mereka tentang manasik haji juga Pak, sehingga mereka bisa lebih sempurna dalam mengerjakan ibadah haji. Ketika Bapak bertemu dengan mereka, sempat tidak Pak ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari mereka mengenai kurang paham terhadap manasik haji ini Pak? Secara umum tidak ada, ya. Mungkin saja yang kebetulan yang saya hadapi ya tidak mengalami masalah seperti itu. Saya kira bimbingan haji ini sudah cukup bagus dilakukan sejak dari tanah air. Karena juga ada KBIH bahkan yang dikelola oleh ormas-ormas Islam dan kelompok-kelompok Islam, ya. Sehingga sejak mereka mendaftar ada latihan manasik dan lain sebagainya. Saya kira beberapa tahun terakhir ini itu cukup marak. Selain juga pengetahuan umat tentang ibadah haji, tentang kaifiat, tata caranya itu juga cukup luas diajarkan dan bahkan bisa dibaca, ya. Buku-buku yang secara tertulis kan cukup banyak, baik yang disiapkan oleh Kementerian Agama sendiri yang sangat lengkap, bahkan doa-doa kapan saja, di mana saja harus dibaca itu sudah disiapkan, sehingga relatif itu sudah sudah cukup baik, ya. Sehingga jamaah mungkin tidak lagi banyak bertanya soal itu. Sementara apalagi di setiap kelompok itu ada pembimbingnya, ya. Mungkin mereka bisa langsung bertanya pada pembimbing yang mendampingi sewaktu-waktu. Sekarang kita ke Wukuf Arafah Pak, tanggal 9 Zulhijjah, dan itu jatuhnya adalah hari Jumat Pak. Banyak saya juga bertemu dengan beberapa jamaah yang mensyukuri bahwa kita akan menjumpai Haji Akbar begitu loh Pak. Ini sebetulnya ada kontroversi juga mengenai Haji Akbar, tapi yang saya ingin tahu pandangan dari Pak Din sendiri mengenai Haji Akbar itu sebetulnya bagaimana Pak? Ya, memang Al-Quran dan Al-Hadis menyebut istilah Al-Hajjul Akbar, haji besar. Dan banyak sekali penafsiran para ulama sejak dulu hingga sekarang ini tentang apa itu dan kapan itu Haji Akbar, ya. Ada yang mengatakan Al-Hajjul Akbar itu ya haji itu sendiri, untuk dibedakan dengan umroh yang adalah Al-Hajjul Asgar, haji kecil. Ada yang berpendapat Al-Hajjul Akbar itu ya wukuf di Arafah kapanpun, pada hari apapun, ya. Itulah Haji Akbar. Ada yang mengaitkan yaitu lebih kepada Yaumun Nahar, hari berkorban, yaitu sehari setelah wukuf di Arafah itu, ya. Dan lain sebagainya yang memang tidak salah, kemudian diterima dengan kegembiraan yang
lebih ya, karena memang waktu Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji yang sekali-kalinya dalam hidupnya itu terjadi pada hari Jumat, sehingga inilah disebut Al-Hajjul Akbar. Nah, tapi tidak, pada pendapat saya bahwa semua haji itu adalah Al-Hajjul Akbar. Cuma yang patut disyukuri bukan karena mengulangi hari yang telah terjadi dialami oleh Rasulullah SAW dulu itu, tetapi hari Jumat itu memang punya posisi khusus ya, di dalam tradisi keislaman disebut dengan Sayyidul Ayyam ya, yaitu semulia-mulianya hari ya. Biasa dalam tradisi agama ada hari yang lebih mulia. Mungkin juga karena hari Jumat itu berbeda dengan hari-hari lain ya, sholat pada siang harinya itu disebut sebagai sholat Jumat. Ada sholat khusus ya, tidak cukup zuhur ya. Maka oleh karena itu ya, tentu ini juga sesuatu yang bisa menambah ya semangat dari para jamaah. Yang paling penting ya, bagaimana mereka memanfaatkan waktu wukuf di padang Arafah itu nanti dengan sebaik-baiknya untuk berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian berita mengenai haji tadi menutup jumpa kita kali ini pemirsa. Saya Arina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.